warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wijdan Nur Hakim, NPM 1706074. Berikut saya akan menjelaskan tentang Debian 9. Debian adalah sistem operasi free dari kata freedom yang berarti kebebasan untuk komputer Anda. Sistem operasi adalah sekumpulan program-program dasar dan berbagai utilitas yang diperlukan komputer Anda untuk bisa bekerja. Debian tidak hanya sekedar menyediakan sistem operasi, tetapi juga lebih dari 43.000 paket-paket lainnya. Kemudian saya akan melanjutkan tentang web server. Server atau web server adalah sebuah software yang memberikan layanan berbasis. Selanjutnya saya akan membahas tentang web server. Server atau web server adalah sebuah software yang memberikan layanan berbasis data dan berfungsi menerima permintaan dari HTTP atau HTTPS pada klien yang dikenal dan biasanya kita kenal dengan nama web browser, Mozilla Firefox atau Google Chrome. Dan untuk mengirimkan kembali yang hasilnya dalam bentuk beberapa halaman web dan pada umumnya akan berbentuk dokumen HTML. Fungsi dari web server. Fungsi utama server atau web server adalah untuk melakukan atau akan mentransfer berkas permintaan pengguna melalui protokol komunikasi yang telah ditentukan sedemikian rupa. Halaman web yang diminta terdiri dari berkas teks, video, gambar, file, dan banyak lagi. Pemanfaatan web server berfungsi untuk mentransfer seluruh aspek pemberkasan dalam sebuah halaman web termasuk yang di dalam berupa teks, video, gambar, dan banyak lagi. Salah satu contoh dari web server adalah Apache Web Server. DHTTP Web Server merupakan web server yang paling banyak dipergunakan di internet. Program ini pertama kali didesain untuk sistem operasi lingkungan Unix. Apache mempunyai program pendukung yang cukup banyak. Hal ini memberikan layanan yang cukup lengkap bagi penggunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Priyadi, NPM 1906079. Di sini saya akan menjelaskan tentang MySQL dan PHP MyAdmin. Yang pertama yaitu MySQL. MySQL merupakan sebuah database manajemen sistem atau manajemen basis data menggunakan perintah dasar SQL atau Structured Query Language yang cukup terkenal. Database Management System atau DBMS MySQL multi pengguna dan multi alur ini sudah dipakai lebih dari 6 juta pengguna di dunia. Fungsi MySQL. Secara umum, MySQL memiliki fungsi untuk membuat, mengelola, dan mengakses database secara terstruktur dan otomatis. Kemampuan paling menonjol MySQL terletak pada kemampuannya dalam mengelola suatu data secara string atau text-based yang bisa diakses pribadi maupun umum dalam suatu web. Bisa dipastikan hampir semua penyedia web server atau server web atau host memberikan fasilitas MySQL pada para developer web untuk pengelolaan database di websitenya. Di dunia web, tampilan muka atau interface MySQL disebut dengan PHP MyAdmin. Beberapa contoh penggunaan MySQL bahkan bisa ditemui di e-commerce, blog, atau CMS, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu tentang PHP MyAdmin. PHP MyAdmin adalah sebuah aplikasi open source yang berfungsi untuk mempermudah manajemen MySQL. Dengan menggunakan PHP MyAdmin, Anda dapat membuat database, membuat tabel, menginsert, menghapus, dan mengupdate data dengan GUI dan terasa lebih mudah, tanpa perlu mengetikkan perintah SQL secara manual. PHP MyAdmin merupakan front-end MySQL berbasis web. PHP MyAdmin dibuat dengan menggunakan PHP. Saat ini PHP MyAdmin banyak digunakan dalam hampir semua penyedia hosting dan yang ada di internet. PHP MyAdmin juga mendukung berbagai fitur administrasi MySQL, termasuk memanipulasi database, tabel, indeks,
dan juga dapat mengekspor data ke dalam berbagai format data. PHP MyAdmin juga tersedia dalam 50 bahasa lebih termasuk bahasa Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 7 dari kelas C yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya Nova Nopiansa Pratama, kemudian yang kedua Rahmat Priyadi, yang ketiga Wisda Nur Hakim. Nah, di sini kami akan membahas bagaimana cara instalasi Debian 9, juga bagaimana cara mengkonfigurasi web server. Nah, yang pertama harus kita persiapkan, saya menggunakan VirtualBox di sini untuk menyimpan Debian 9. Di sini saya taruh penyimpanan sebesar 8 GB. Ini lebih dari cukup ya, karena nantinya Debiannya akan diinstalasi secara CLI. Kemudian untuk networknya, yang adapter pertama kita pilih bridge adapter, diarahkan ke sumber internet yang ada. Nah, di sini saya menggunakan wireless ya, yang sudah terkonek ke WiFi. Kemudian yang adapter keduanya kita pilih NAT agar adapter ini bisa dapat internet lewat firewall. Nah, jangan lupa juga kita masukkan CD Debian ya, yang saya pakai Debian 9.7.0 ya, 64 bit. Kita mulai sekarang. Nah, di penginstalan ini kita bisa pilih metode install ya, agar lebih ringan. Di sini kalau grafik install akan basisnya bisa pakai mouse ya, ada gambarnya, disertai gambar. Kita pilih install. Proses bootingnya. Nah, kita pilih bahasa Inggris ya di pengaturan bahasa. Di area negara kita pilih other. Setelah pilih other, kita pilih Asia. Kemudian kita pilih Indonesia. Kemudian kita pilih untuk lokal settingnya United States. Nah, untuk keymapnya, konfigurasi keyboard kita pilih yang default yaitu American English. Nah, kita tunggu. Nah, di sini akan terjadi proses scan CD ya. Tadi sudah selesai. Nah, setelah itu kita akan pilih network interface yang akan digunakan sebagai network interface yang utama. Kita pilih yang pertama karena nantinya interface ini akan terhubung langsung ke internet yang ada pada Windows. Pilih yang pertama. Nah,
bebas ya nama komputernya, misalkan kelompok 7C, domainnya kelompok 7c.com misal ya, bebas. Nah untuk root passwordnya bebas ya, terserah. Nah untuk new usernya saya kelompok 7 saja ya, 7C. Passwordnya bebas. Nah untuk zona waktu kita pilih Jawa Barat ya, Western. Kita pilih yang ini. Nah pada partisi ini kita pilih manual, kita buat swap areanya, kita buat 1,6 GB primary begin untuk membuat partisi baru. Nah di sininya kita pilih swap area, setelah itu kita pilih down, kita pilih yang kedua, kita pilih create a new partition, kita masukkan misalnya 1 GB untuk partisi home, kita pilih home. Nah sudah selesai, kita pilih down. Nah kemudian yang ketiga, yang terakhir ini buat partisi root, pilih primary. Nah mount pointnya sudah ya, seperti ini, pilih down. Setelah itu kita klik maksudnya kita pilih finish, kita pilih yes ya, write the change to this. Kita akan menyimpan perubahan pada di sini ya. Kita tunggu, prosesnya akan sangat lama tergantung dari spesifikasi komputernya. Saja masuk ke Debian-nya dengan root. Tadi saya skip untuk proses penginstalannya karena akan memakan waktu yang lama. Kita login sebagai root, masukkan ke passwordnya. Nah setelah itu yang pertama kita harus konfigurasi IP address. Nah caranya itu perintah nano /etc /network /interface. Nah pakai S ya. Nah kita atur seperti ini, ininya bebas ya, untuk IP addressnya, netmasknya juga bebas, tergantung ya. Nah setelah itu kita save. Nah setelah di save kita restart service networking, restart. Nah setelah itu
kita harus edit repositorinya. Repositorinya yaitu nano /etc /apt/source list. Nah gini, nah ini rubah seperti ini ya, repositorinya harus seperti ini, dirubah. Biasanya tambahin yang ini nih, non free tambahkan ya, yang enggak ada tinggal tambahkan, lalu save. Nah setelah di save baru kita install aplikasi web servernya. Kita install Apache 2, kemudian MySQL server, lalu PHP MyAdmin, enter. Nah kita pilih Y. Nah di sini kita disuruh memasukkan CD yang ke satu, kita masukkan. Setelah itu kita enter lagi. Nah di sini disuruh konfigurasi ppMyAdmin, pilih yes, masukkan password MySQL untuk ppMyAdmin, bebas. Kita pilih Apache 2 dengan cara pencet spasi, kemudian enter. Tunggu sampai selesai. Kita disuruh memasukkan CD drive yang kedua. Kita masukkan CD drive yang kedua dan enter ya. Nah setelah itu kita coba cek konfigurasi dari Apache 2 nya. Nano /etc kemudian /apache 2/000 default con. Ups, maaf salah. TC nah kita masukkan /etc Apache 2 /sites available kemudian 000 default con. Nah di sini kita rubah yang tanda bintang ini dengan IP kita 192.168 100.200 ya tadi 100.200. Kita yang di sininya kita masukkan root at localhost. Di sini untuk lokasi web kita ya. Nah nanti kita bisa disimpan di folder ini, di directory ini. Kita save. Nah setelah itu kita restart Apache 2 nya, Apache 2 restart. Nah setelah selesai, nah sekarang kita coba di browser.
92 100-200. Nah, ini sudah jalan berarti web servernya. Nah, muncul halaman seperti ini. Kita bisa menyimpan konfigurasinya di directory ini. Nah, ini yang index.html ini adalah file dari Apache 2 ya. Bisa kalian ganti index.html atau mau PHP. Nah, setelah itu kita coba phpMyAdmin. Kita coba konfigurasi ulang phpMyAdmin. Atau yang pertama kita masuk aja dulu ke MySQL nya. MySQL spasi -u spasi root dan -p. Masukkan password MySQL nya. Kita coba show database. Nah, sudah ada ya. Kita keluar lagi. Kita coba atur phpMyAdmin nya. Configure phpMyAdmin. Nah, kita coba reinstall aja ya. Nah, di ininya pilih TCP/IP. Kita pilih localhost, portnya 3306, namanya phpMyAdmin. Nah, di sini kita ganti dengan root. Nah, jadi root at localhost. Dan oke. Masukkan passwordnya. Masukkan lagi. Kita pilih root aja. Kita pilih Apache 2. Nah, kita coba di Google Chrome. phpMyAdmin. Oh iya ya, berarti kita coba apt get install php 7.0. Nah, sudah. Kita coba apt get update. Kita coba install ulang phpMyAdmin. Nah, setelah itu kita coba lagi. Setelah tadi ya phpMyAdmin, kita harus menginstal dahulu PHP 7 dan library lainnya. Maka browser dapat membaca file PHP. Nah, berikut perintahnya ya, saya lampirkan.
Nah, kita langsung tes. Nah, kita tambahkan PHP My Admin. Nah, sekarang sudah bisa. Nah, kita login, masukkan root, kemudian masukkan passwordnya. Nah, sudah selesai. Jadi PHP My Admin sekarang sudah bisa digunakan. Sekian dan terima kasih.